Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita satu dalam doa. Saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami bersyukur Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan memberkati dan memampukan supaya kami dituntun oleh firman-Mu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada saat ini yaitu dari Kejadian 29 ayat 31 dan 32. Kejadian 29 ayat 31 sampai 32 yang demikian. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Judul perenungan kita adalah Tuhan menengok sengsara umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu kita sudah kenal, tahu dengan cerita soal Yakub. Ya, Yakub adalah saudara dari Esau. Yakub pernah menipu Esau tentang hak kesulungan. Dan oleh karena itu dia melarikan diri dari rumahnya. Lalu sampailah dia di tempatnya Laban. Di sana dia kemudian jatuh cinta kepada Rahel. Saat akan menikah, ternyata yang diberikan bukan Rahel, malah Lea terlebih dahulu. Nah, ternyata Yakub dengan Lea ini menikah tanpa cinta, karena hati Yakub kepada Rahel. Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, menikah tanpa cinta ternyata dirasakan sengsara. Nah, inilah yang dirasakan oleh Lea. Lea menikah dengan Yakub. Memang kalau dalam cerita ini kelihatannya Yakub itu menjadi lakonnya, tapi ternyata di sisi lain Lea yang bukan lakon dari cerita ini malah mengalami perasaan yang mengecewakan. Nah, ketika kemudian Tuhan memberikan anak kepada Lea dari hubungan antara Yakub dengan Lea, maka kemudian diberikanlah nama Ruben kepada anaknya. Nah, ibu bapak saudari-saudara, apa arti Ruben ini? Ruben ini artinya adalah tengoklah. Ruben ini artinya tengoklah. Ya, dalam hal ini dengan nama Ruben, Lea itu memiliki doa bahwa nantinya Yakub ini akan menengok, akan memperhatikan dirinya, yaitu sebagai istri, dengan hadirnya seorang anak laki-laki bernama Ruben ini. Jadi ini adalah sebuah doa dari Lea kepada Tuhan supaya harapannya Yakub ini bisa menengok, memperhatikan dia. Tapi di sisi lain ini juga sebuah hasil doa Lea kepada Tuhan, bahwa ternyata di tengah kesengsaraannya, tidak dicintai oleh suaminya, Tuhan memperhatikan dia.
Tuhan menengok kesengsaraannya, sehingga diberikannya lah anak itu. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kita menjalani kehidupan, bisa jadi kita pernah mendengar ada keluarga-keluarga yang kurang memiliki cinta di dalamnya, sehingga yang terjadi adalah kesengsaraan di dalam keluarga yang dibangun kurang cinta atau bahkan tanpa adanya cinta, membuat orang-orang di dalamnya itu saling menyakiti, orang-orang di dalamnya saling membalas. Karena sesungguhnya setiap orang di dalam keluarga yang kurang cinta atau bahkan tanpa cinta itu mengalami kesengsaraan seperti Lea. Nah, mari ibu bapak saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mendukung mereka di dalam doa kita. Kita perlu meyakini bahwa Tuhan menengok, memperhatikan umatnya yang sedang sengsara, yang hidup kurang cinta atau bahkan tanpa cinta dari orang-orang di sekitarnya, supaya mereka ini bisa mendapatkan cinta dan mereka bisa merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Berangsur-angsur mereka bisa dipulihkan dan bisa membagikan cinta itu dalam kehidupan mereka kepada orang-orang sekitar mereka, lewat kebaikan, tutur kata, sikap yang baik, yang benar. Tidak lagi saling menyakiti, tetapi kemudian menghadirkan damai. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur Tuhan menolong kami untuk kami diingatkan bahwa hidup ini perlu adanya cinta, supaya tidak saling menyakiti, tidak saling menjatuhkan, tetapi dengan adanya cinta bisa saling memperhatikan, saling peduli. Nah, Bapa, pada saat ini kami percaya Engkau juga memperhatikan kehidupan kami. Engkau menengok apa yang kami rasakan, dan Engkau hadir memberikan terang-Mu. Maka mari Tuhan Engkau berkarya dalam hidup kami. Inilah ya Tuhan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.